Pembelajaran yang pertama adalah jika kita merasa benar, salah satunya adalah kita mempunyai hak untuk merekam apapun karena tidak ada undang-undang melarang siapapun merekam di tempat umum. Oke, nah, Bang Ben, kita kan berandai aja nih. Kalau belajar dari kasus di Palembang kemarin sampai polisi didapatkan sanksi penempatan khusus, melarikan senpi dan sebagainya itu selama 2 minggu ya. Nah, itu kan sempat ada sidang itu betul nggak? Iya, betul. Nah, di sidang itu kan sebelumnya kalau nggak salah saya lihat ada sesi foto di mana salah satu aparatnya itu memegang kitab suci untuk diambil apa itu sumpah ya, Iya. diambil sumpah. Seandainya di Bang Ben, kasus ini Baik, persidangan. sampai ke persidangan sampai tahap meja hijau lah kalau begitu. Nah, apakah Bang Ben bersedia nih untuk diambil sumpah kembali? Ya, saya bersedia karena apa yang akan saya sampaikan baik di bawah sumpah atau tidak adalah semua fakta yang ada yang terjadi. Tidak ada yang diubah-ubah keterangannya atau seperti apa. Apalagi di bawah sumpah nih. Di bawah sumpah, di bawah kitab suci itu adalah berisiko besar jika berbohong. Nah, Bang Ben, ini kan yang menjadi tanda tanya nih, kok gimana nih di tempat jalan raya yang ada posnya yang merupakan tupoksinya itu daripada satuan lalu lintas sendiri kan. Justru di sini ada satuan Sabara nih, mungkin masyarakat merasa aneh kok bisa nih Sabara ada di jalanan mengatur bahkan terlihat menyetop di pengendara. Ini gimana nih Bang Ben? Padahal kejadian ini kan siang hari loh. Sebenarnya ini juga kali pertama ya saya menemukan kegiatan razia yang sebenarnya bukan razia juga karena hanya 3 oknum dan salah satunya Sabara. Ini baru kali pertama di kota ini. Saya tidak pernah temukan sudah bertahun-tahun dan ini pengalaman saya melihat ada anggota Sabara yang melakukan itu. Saya tidak tahu apakah memang kegiatan tersebut sudah ada perintahnya atau seperti apa, memang ada operasi gabungan atau seperti apa. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima dari supir Grab yang saya dengar, memang di Jakarta itu seperti hal yang lumrah. Jadi kemungkinan pada saat itu di luar yang saya lihat juga umum terjadi. Saya tidak tahu karena ini baru temuan pertama sih. Temuan pertama. Nah, ini sebagai pengendara nih, gimana sih reaksi ketika tahu yang Sabara itu sebelumnya fungsinya seperti apa kok tiba-tiba terlibat di jalan raya bahkan itu pengendara itu gimana sih sebagai pengendara? Saya yakin banyak masyarakat yang tidak memahami ya tupoksi dari kesatuan-kesatuan ini ya. Itu memang tidak tersosialisasi dengan baik, tapi logikanya sebenarnya untuk kegiatan di lalu lintas itu ada 2 kesatuan yaitu dari Polri dan Dishub dengan ini berbeda ya. Tapi dari Sabara ini juga baru kali pertama dan saya yakin masyarakat pada saat dihentikan memang tidak pernah mempertanyakan itu karena yang penting terlihat anggota Polri stop ya sudah mereka ikutin. Nah ini kan setelah kejadian kan sudah dilirik media online bahkan Instagram sendiri kan udah saya lihat nih naik nih followersnya nih. Apa sih yang kepengen disampaikan yang paling utama nih pesannya kepada masyarakat nih? Utamanya sih kepada penonton konten daripada Bang Ben sendiri. Saya harap dengan kejadian kemarin ada edukasi dan pembelajaran tidak hanya bagi saya sendiri dan bagi oknum, tapi juga bagi masyarakat. Jadi pembelajaran yang pertama adalah jika kita merasa benar, salah satunya adalah kita mempunyai hak untuk merekam apapun karena tidak ada undang-undang melarang siapapun merekam di tempat umum. Dan saya harapkan dari kejadian itu masyarakat teredukasi mengenai hal ini. Jadi pada saat ada usaha oknum lainnya melarang siapapun merekam di tempat umum, perlu diketahui dan ditegaskan ke oknumnya bahwa itu haknya masyarakat karena ini di tempat umum kecuali tempat pribadi ya seperti itu. Dan kedua, jika mengalami hal yang sama jangan takut bersuara. Masyarakat punya hak untuk membela diri walaupun tidak harus membela diri seperti apa, tapi setidaknya lalui proses hukumnya. Dan saya sudah melalui proses hukumnya dan harapannya dengan viralnya berita ini oknum benar-benar ditindak. Apalagi kita juga sudah mengeluarkan petisi yang hari ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 5.000 tanda tangan. Nah, kita menuntut Kapolri untuk benar-benar
tegas menyikapi hal ini karena ini bukan kali pertama warga sipil yang menjadi korban dengan tuduhan yang tidak jelas ya, apalagi dengan penyebutan teroris. Dan kita menuntut supaya seluruh oknum yang terlibat itu diberi hukuman yang benar-benar dapat memberikan efek jerah dan pelajaran bagi semuanya. Kita menuntut untuk bahkan kita menuntut oknum untuk dipecat karena ini hanya membuat malu kepolisian. Ya. Nah, ini kan sebelum dari kasus Bang ini udah banyak nih kasus di Palembang sendiri kan yang sempat viral kemarin tuh di Bolu kita yang sempat dapat pembukuan, tapi sampai hari ini tidak ada kelanjutan cerita, seolah-olah sudah tutup buku. Gimana tanggapannya? Nah, ini juga momen yang sebenarnya momen yang cukup pas untuk kita mengangkat kembali kasus Bowo. Ya, Bowo ini kalau luka yang saya hadapi ya, yang saya alami itu hanya sebagian kecil, tidak sebanding dengan luka yang dialami Bowo pada saat itu. Bowo itu jauh lebih parah artinya. Dan ini proses hukumnya hampir 1 tahun tidak jelas, oknumnya masih tidak mendapatkan hukuman. Padahal ini pidana dilakukan secara bersama-sama, pengeroyokan, dan ada juga usaha oknum. Dan berhasil pada saat itu ya menghilangkan barang bukti dari HP-nya Bowo, terjadi perampasan HP, pemukulan, dan sekarang kasusnya dibuat karena dari penyidiknya juga menurut kita tidak profesional sehingga hampir 1 tahun kasusnya tidak selesai. Saya kan baca Undang-Undang 1945 pasal 28F yang bunyinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Saya ulangi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak, saya tekankan berhak untuk mencari ya, nah, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan, saya tekankan ya, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, seringkali nih ada beberapa sosial media di Instagram nih seperti ini. Itu ketika dia mulai memberanikan diri untuk memposting sesuatu yang dianggap vital bagi institusi itu, kok tiba-tiba hilang. Setelah disuruh rupanya dia mendapatkan intimidasi. Itu gimana itu Bang Ben? Sebenarnya di situ udah diatur ya, dari sekian lama sudah ada yang mengatur, di undang-undang sudah diatur bahwa kita setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, itu yang sebenarnya ini menjadi pegangan bagi media apapun, baik itu media online ataupun media admin dari Instagram. Seharusnya dengan berpegangan dengan undang-undang itu tidak merasa takut pada saat ada oknum yang mengintimidasi. Karena artinya jika ada oknum yang berusaha menghilangkan informasi itu, berarti ada sesuatu yang salah nih. Saya berharap admin-admin dari akun-akun publik ini berjuang atau tegas untuk tetap mempertahankan kebenaran. Jadi jangan takut jika ada intimidasi, justru dipertahankan. Dan saya sangat apresiasi akun-akun publik yang masih memberitakan ini tanpa merasa harus takut terintimidasi.